sini kami hanya ingin mendesignasikan tentang modul 1.4. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk belajar bersama. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW yang dinanti-nantikan syafaatnya yang akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja di sini akan ada diseminasi tentang disiplin positif. Nah, di sini akan disampaikan langsung oleh Bapak Sutasana sebagai JWP di Angkatan 9 Kabupaten Semarang. Monggo Pak Sutasana, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih tepuk tangannya. Terima kasih Bu Yeni. Bu Yeni ini juga CGP Angkatan 9 dengan saya, makanya ini salah satu bentuk kolaborasi Bapak Ibu. Jadi yang ditekankan dalam CGP salah satunya adalah bentuk kolaborasi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya merasa sangat tersanjung hari ini karena ada Bapak Ibu yang luar biasa dari staf manajemen, dari guru dan sebagainya. Sekali lagi saya sangat berterima kasih. Bapak Ibu, saya akan melanjutkan pemaparan saya, tetapi izinkan saya memulai bahwa ini salah satu tugas kami sebagai CGP untuk membiasakan atau pembiasan atau menjadi pembiasan kepada teman-teman di lingkungan Asuhan Desa Kampus. Ya, bisa saya mulai Bapak Ibu ya? Oke, terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu kita semua di ruang ini, virtual ya, di ruang yang nyata ini. Bapak Ibu, hari ini saya akan berbicara atau membiasakan tentang budaya positif. Ya, budaya positif ini di modul 1.4 dan kami di Angkatan 9. Dan budaya positif ini pengembangannya dari pusat langsung, ya ini akan kami biasakan di tempat ini. Next. Ya, sudah kenal saya Pak Bu ya? Ya, ini saya. Kurang senyumnya ya, karena yang mau foto Mas Adi ya bisa senyum ya. Bisa senyum ya. Kalau yang mau foto bulan bisa senyum. Kita start ini ya. Next. Ya, pertanyaan otomatis Bapak Ibu. Ya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan pendapat? Kesesuaian dulu, gimana Pak Mas Riko? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Lazim semua sekolah pasti mengenal dengan istilah hukuman atau punishment. Ya. Cuma sekarang pendekatannya adalah pendekatan yang seperti manis. Yang menyebabkan punishment yang sifatnya edukatif. Ya. Kalau makanya ini konotasi hukuman seringnya yang buruk-buruk. Padahal ada pendekatan yang menggunakan pendekatan lebih humanis sehingga kedisiplinan itu terbentuk dengan punishment atau hukuman yang sifatnya edukatif. Jadi kesimpulannya hukuman dapat atau tidak dapat mendisiplinkan anak? Bisa. Terima kasih. Ya, ini pemanis. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah seperti yang pernah saya lakukan ya. Kira-kira itu meningkatkan disiplin Anda, Pak Nasir. Jadi anak telat, kemudian kita semua mau buku di perpustakaan 2 bab. Gimana kira-kira? Ini tidak ada jawaban ya, benar atau salah ya? Kita diskusi ya. Gimana Pak Nasir? Pemberian hukuman dengan yang positif, menurut saya itu bisa memberikan efek positif kepada peserta didik. Memberikan efek positif, bagus ya. Kita akan lihat. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah ini yang sering saya lihat ya di kelas lain. Ada guru yang bawa coklat banyak sekali. Misalkan sesuatu
Jadi setuju ya. Setuju berarti ya kalau tidak opsi. Oke, baik, nggak apa-apa. Nanti akan kita lihat berikutnya. Ya, berikutnya kita bicara tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus Pak Bibi. Ya, saya akan mulai dengan paradigma baru Bapak Ibu. Ya, seperti yang dicontohkan di depan. Nggak usah baca, saya aja yang menuntun Bapak Ibu sekalian. Coba Bapak Ibu pegang ini ya. Pegang yang kuat-kuat misalnya. Ya. Pegangnya sendiri. Ya, sendiri. Kemudian praktekkan Pak Habibie dengan bulan dengan Pak sampingnya itu. Kira-kira bagaimana cara membuka kepalan tangan kita? Bukan itu maksudnya. Ya. Cara membuka. Pak Habibie misalkan yang satu gini, Pak Habibie untuk dulu. Ya, yang bulan diam dulu kira-kira. Bagaimana caranya bulan untuk membuka tangannya Pak Habibie? Bagaimana caranya? Stimulusnya ya. Berarti gampang sekali dilangsung sedikit langsung buka dulu ya. Oke. Kalau berarti ini dengan Pak Mesin nggak pegang dulu. Berarti ini ya kan. Bagaimana caranya? Memberikan tanda. Oh tanda. Oh kira-kira jentian tangan. Buka. Oke. Iya. Ya itu ya. Itu sebuah paradigma baru Bapak Ibu. Coba di next Pak. Ya. Jadi gini Bapak Ibu ya. Kepalan tangan ini yang menguasai tangan kita siapa? Jadi kita sendiri ya. Betul ya. Tidak ada yang bisa menguasai tangan kita ya. Kalau kita punya prinsip, misalkan saja ini saya contoh yang jelek. Kita menggenggam air kita berusaha sekuat mungkin untuk menutupnya, menggenggamnya. Nah teman kita itu ada misi, tolonglah buka sedikit bisa enggak? Kalau saya punya prinsip, terbang enggak? Enggak ya? Kalau punya prinsip ya? Ya itu artinya bahwa kita mempunyai otoritas terhadap keputusan kita sendiri. Ya, kalau kita kaitkan dengan pembelajaran, contoh yang pertama, ya, perubahan paradigma teori kontrol, ya, ilusi kontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira betul tidak Bapak Ibu? Kamu harus ini, kamu itu harus bangun pagi dan sebagainya. Kira-kira yang selama kita lakukan bagaimana? Kita selalu merasa menjadi super power ya. Pokoknya murid itu naik tak atas tenggelam dengan cara apapun, dengan hadiah tadi, dengan hukuman tadi, dengan apa yang tadi diberikan? Poin tadi? Hadiah, hukuman, ya itu. Ternyata itu hanya ilusi Bapak Ibu, bahwa keputusan terakhir di tangan kita masing-masing. Ya, anak zaman sekarang seperti itu. Jadi guru itu tidak bisa memaksakan kehendak masing-masing. Kalau kita memaksakan kehendak masing-masing, tentunya hasilnya tidak maksimal. Contohnya seperti ini. Ilusi guru mengontrol murid, padahal itu hanya sebuah ilusi. Ilusi sesuatu yang tidak nyata. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter. Ya, kritik membuat orang bersalah. Misalkan dengan peristiwa pahlawan. Saya kritiknya pedes banget. Ya, seakan-akan nanti dengan kritik itu saja merubah sesuatu dari Gusti. Tetapi itu hanya sebuah ilusi tidak. Jadi paradigmanya itu bahwa yang memberi keputusan saya itu bisa menggenggam atau melepaskan genggaman saya adalah pribadi kita masing-masing. Coba Bapak Ibu semua pasti kalau melihat kasus seperti itu lebih jalan lagi pasti akan setuju bahwa segala sesuatu keputusan kita yang memutuskan, bukan orang lain. Orang lain hanya sebagai sebuah pertimbangan. Itu teori kontrol yang kadang bias di sekolah kita, bukan sekolah kita aja, di dunia pendidikan Indonesia, bahwa seorang guru merasa superior, apapun harus kerjakan murid, apapun harus dilakukan murid sesuai dengan kontrol guru. Ternyata itu hanya ilusi. Berikutnya Pak.
Ya, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ada perbedaan antara teknik kontrol dan industri tadi. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu industri ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu yang bisa kita lakukan. Poin yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Jadi mau kita kan kulit kita kan baik semua, padahal tidak mungkin karena manusia itu ada dua, ada buruk dan ada baik. Ya. Ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan. Misalkan, ya, ini mau ada sesuatu. Ada siswa yang melompat mager. Kalau kita para siswa ya dulu pasti kita langsung menyalahkan, menghakimi anak ini kurang ajar, didikan orang tuanya tidak tepat. Ya, padahal dia punya tujuan. Oh, saya tadi di kelas bosan, gurunya ngajarnya tidak maksimal, gurunya lupa membawa materi. Ngapain saya harus ikut pelajaran ini? Saya lari ke sana, di situ ada PS-an yang luar biasa. Saya bisa mempunyai prestasi dalam PS. Jadi itu. Satu contoh lagi, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi faktanya Bapak Ibu bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Faktanya seperti itu. Itu apa namanya itu sudah terbukti bahwa sejatinya yang menguasai diri kita, kepuasan itu di dalam diri. Makanya kita akan kita latih atau kita budidayakan budaya positif. Berikutnya Pak Bim. Ya, makna disiplin. Bapak Ibu sudah jadi guru lama banget ya. Saya 15 tahun dan sebagainya, Bu Pacar itu senior saya lebih dari saya. Ya, kadang makna disiplin itu kita memahami kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Ya, disiplin itu katanya kan harus manut sesuai aturan dan sebagainya. Ternyata disiplin itu makna sejatinya adalah belajar. Disiplin itu makna sejatinya adalah belajar. Ya, yang nomor 3. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Intinya adalah kepatuhan. Disiplin itu bukan timbul dari dalam diri anak, tetapi dari orang lain. Contohnya, anak harus potong rambut. Wah, sudah dijagari Pak Musliku di sana, gunting rambut banyak banget, tajam-tajam. Ya, dia ngeri itu kan. Ya, itu artinya disiplin yang muncul dari luar si anak. Saya disiplin karena ada ancaman. Saya disiplin gara-gara faktor X personal, makanya saya disiplin. Dan disiplin seperti itu efeknya tidak lama. Kelas 1 disiplin, kelas 2 nanti tidak disiplin lagi. Itu yang disebut dengan disiplin. Ya, berikutnya. Ya, kemudian kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Salah satu yang konkret yang sudah kita laksanakan itu nilai-nilai kebajikan sesuai dengan kurikulum Merdeka, yaitu dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6 itu, salah satu yang disahkan oleh kementerian bahwa itu adalah beberapa hal tentang kebajikan universal. Kebajikan universal itu adalah sesuatu yang baik yang sudah diakui bersama-sama. Itu kebajikan universal. Beriman, mandiri, bernalar kritis, berpikiran global, bergotong royong, kreatif. Nah, ini hubungannya apa dengan budaya positif? Bahwa kita akan menanamkan anak kita, bukan hanya anak kita sebagai pendidik pun juga kita akan melakukan dimensi-dimensi yang ada ini. Berikutnya lagi. Ya, kemudian yang kedua kita akan belajar atau saya akan membiaskan tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Seperti yang tadi sudah saya buka dengan Bapak Ibu Guru tentang pertanyaan pematerian. Silakan teruskan. Ya, teori motivasi perilaku manusia. Ya. Jadi motivasi itu ada dorongan dari dalam dan dari luar. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan
atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu termasuk eksternal. Karena takut apa yang akan terjadi. Takut apa yang terjadi itu membuat saya menjadi disiplin. Dan rupanya itu faktornya dari luar, dari eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Seperti yang tadi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Contoh yang simpel tadi, kalau saya bisa menjawab pertanyaan di Bapak Guru, saya diberikan coklat misalkan. Dan itu juga termasuk disiplin dari luar. Yang betul Bapak Ibu, motivasi internal itu yang menjadi tujuan utama. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi yang terbaik yang berusaha kita akan kembangkan di warga sekolah kita. Bahwasanya disiplin itu harus muncul dari internal dari murid. Kalau disiplin itu sudah dari internal, itu akan tertanam dengan baik. Dan anak-anak akan membawanya ke bawah alam bawah sadar. Dan guru atau pendidik tidak akan selalu loyang. Ini sulit, tetapi harus mulai kita lakukan. Contoh yang simpel di sekolah kita, kalau upacara Mas Faisal, Pak Muslimun itu harus kerja ekstra keras. Bagaimana mendiskusikan anak? Kenapa? Salah satunya bahwa kedisiplinan itu motivasinya masih dari luar. Tujuan kita adalah diisi dari dalam. Jam 7:05 menit saya sudah harus standby di tempat upacara saya dengan kelas saya. Itu yang menjadi sasaran kita ke depan. Berikutnya lagi. Nah ini disiplin berkaitan dengan merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah ini paradigma baru juga Bapak Ibu, ya. Jadi merdeka itu bukan sebebas-bebasnya, ya. Merdeka itu bukan artinya terbebas dari penjajah, tetapi yang lebih dalam lagi, Pak Ki Hajar Dewantara ini memaknai bahwa merdeka ini selain kita bebas melakukan apapun, kita juga bebas untuk memerintah diri sendiri. Kadang orang maunya bebas dari orang lain, tapi tidak membebaskan diri dari perintahnya sendiri. Artinya apa? Kita tidak bisa memerintah diri sendiri, tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Kontrol dalam hal yang lain. Oh, hari ini saya harus ngapain? Hari ini saya harus punya target apa untuk menunjukkan kebaikan. Itu makna merdeka, bukan konsep penjajahan, tapi kita mempunyai potensi diri untuk mengatur diri kita sendiri. Itu paradigma dari merdeka. Terus siapa? Next. Ya, yang berikutnya yang saya ingin sampaikan adalah restitusi. Mungkin ini hal yang baru dari Bapak Ibu ya, restitusi ya. Ini bisa dilihat kata restitusi itu dilihat dari bahasa kamus besar bahasa Indonesia ada, ya. Dan ini belum banyak saya kira Bapak Ibu yang pernah membaca tentang ini, ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Jadi maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Restitusi itu adalah mengembalikan kodrat anak yang sebenarnya. Karena kita tidak boleh menghakimi bahwa anak itu adalah tidak baik. Kadang ketika anak itu berbuat kesalahan di depan sana, kita sebagai guru langsung menghakimi, kamu salah, kamu ini. Padahal tadi yang saya sampaikan, segala satu tindakan itu ada tujuannya. Sebagai guru harus tahu, oh ini mempunyai tujuan yang harus dipenuhi. Ini punya kebutuhan yang harus kita penuhi untuk mengembalikan bahwa anak itu tidak gagal melakukan pelanggaran, kita membuat penghakiman pada dia semakin tidak terkontrol. Tapi restitusi tidak seperti itu. Tujuannya adalah mengembalikan kepada anak sebaik mungkin. Dan restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ya, murid yang mencari solusi, bukan melulu dari
pengaruh dari luar. Kalau murid sudah mencari solusinya sendiri, itu artinya mereka bisa mengontrol dirinya sendiri. Begini Bapak Ibu. Nah, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, dulu saya pernah ketika saya di Bapak Siswa, saking jengkelnya, kemudian sing telat pakai banget Dulino, jika ada Ramano, ternyata saya diskusi dengan BK coba dulu ya, buat saya masih ingat ya. Sing telat bayar 1.000 gitu kan, wah jadi dapat bolong banyak gitu ya. Betul. Tapi bukan menjadi menyadarkan anak, karena anak besok tambah satu yang biasanya 5 ini tambah 1.000 untuk bayar denda keberatan. Nah itu artinya apa? Tidak memecahkan masalah. Semakin hari yang terlambat tidak menjadi sedikit tapi menjadi banyak karena saat ini ditambahi 1.000. Ya itu. Titik kedua, perbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Ya, jadi bukan sebuah paksaan. Restitusi untuk melihat ke dalam diri anak, mencari budaya dasar yang mendasari tindakan. Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa segala sesuatu tindakan itu mempunyai tujuan dan mempunyai budaya masing-masing. Sampai nomor 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kan kita sering kan kalau berbuat salah, misalkan masih ada yang terjadi, terus sepatunya coba baik, rasa harus sesuatu seharian. Kita tidak sadar bahwa anak itu mungkin sakit hatinya. Oh, tidak mau sudah sukses awas gitu ya. Karena saya kunjung teh. Ya, kadang itu membekas di hati anak. Kenapa ketika saya melakukan kesalahan dalam dunia pendidikan tidak dipakai, tidak dibenarkan, tapi malah dihukum berlanjut. Biasanya saya nanti lulus akan terbawa terus, dan itu sikap itu akan saya tularkan pada junior saya. Besok kalau saya punya junior pasti tak diikuti, dia saya puas. Restitusi tidak seperti itu Bapak Ibu, jadi memulihkan kondisi anak, mengembalikan kodrat anak menjadi kodrat yang baik. Karena kita percaya bahwa semua anak, semua orang yang diciptakan di dunia ini sudah diciptakan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya Bapak Ibu. Ya, yang ketiga, keyakinan kelas. Berikutnya Bapak Ibu. Ya, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas, Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu di kelasnya itu pasti butuh keterangan ya, pasti butuh keteraturan ya. Ya. Dan biasanya Bapak Ibu itu sering membuat peraturan kelas, betul atau tidak? Ya, kita buat peraturan kelas. Peraturan jangan ini, jangan itu, jangan ini. Ya. Ternyata itu menurut restitusi tadi, menurut budaya positif tadi, menurut disiplin internal tadi itu sesuatu yang kurang tepat. Ya, peraturan-peraturan itu intinya adalah bagaimana anak itu terjebak dalam kesalahan mereka. Dan ada tawaran baru bahwa itu kita tadi. Karena mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Peraturan sifatnya adalah pemaksaan, dan itu timbul dari luar. Dan si anak, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, menerimanya setengah hati. Peraturan hanya tinggal peraturan, karena peraturan dibuat katanya untuk dilanggar ya. Itu ajim yang jelas. Jadi peraturan dibuat itu intinya untuk dilanggar. Makanya kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau kita naik kendaraan, pastinya kita selalu sadar ya, otomatis pakai helm. Ya, keyakinan kita apa? Kenapa kita harus pakai helm? Kita yakin jika pakai helm sehingga keselamatan kita lebih tinggi. Itu keyakinan dari diri kita. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Itu waktu oke dulu. Ya, itu artinya apa? Bahwa ada kesadaran dari dalam. Untuk mendukung motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang muncul dari diri
kita sendiri, bukan muncul akibat tawaran dari luar, ancaman dari luar. Itu namanya adalah motivasi prinsip, keluar dari dalam diri kita sendiri. Jika itu sudah keluar dari diri kita sendiri, itu kita akan merasakan manfaatnya. Pakai helm ya, biar selamat dan lain sebagainya. Next ini, ya ini yang mau kita kembangkan Bapak Ibu. Pembiasaan saya dengan ini bahwa peraturan kelas itu memang pernah ada. Ya, peraturan itu sifatnya memaksa, sifatnya itu harus dan sebagainya. Tetapi kita akan meningkatkan keyakinan kelas. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Kita tawarkan ke anak-anak, nah atau murid-murid, kita sudah mempunyai kebajikan universal. Sesuatu yang baik disetujui oleh semua orang di dunia ini. Mari kita sebutkan satu persatu. Ya, nanti akan muncul bahwa saling menghormati, jujur, kemudian apalagi Bapak kebajikan yang sudah diakui oleh semua orang. Disiplin tadi, sopan santun, berdoa sebelum itu menghormati bapak ibu. Nah itu sebuah keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu kalau diterapkan, kita akan meyakinkan bahwa kamu itu tidak boleh melanggar keyakinan sendiri. Apa yang sudah kita yakini itu akan kita terapkan. Itu yang dinamakan dengan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas tadi. Karena peraturan itu sifatnya harus dilanggar agar peraturan itu pun muncul. Kita akan biasa bahwa keyakinan kelas, kita berkeyakinan bersama-sama dengan kelas kita masing-masing. Besok pagi kita yakin bahwa kita datang semua. Besok pagi kita yakin bahwa kita saling menghargai satu dengan yang lain. Kemarin ketika saya praktek di 12 TSM1, muridnya Bu Pak Aja, saya sampaikan itu. Karena saya masih dengar kata-kata yang kotor itu, des dan lain sebagainya. Ya itu. Udah saya bawa. Ini loh, itu adalah bicara kotor namanya. Kita mau perbaiki diri kita sendiri dulu. Ini caranya kita tidak berbicara kotor dengan teman yang lain, apalagi dengan gurunya. Kita yakini bahwa kelas ini meyakini bahwa berbicara kotor adalah tidak baik. Nah, ketika ada yang kemarin itu dalam pelajaran saya ada yang itu masuk gitu kan, masuk ini tadi melanggar keyakinan kita. Oh ya apa? Ya. Itu contoh simpel. Dan itu tidak bisa instan loh besok langsung kelasnya apik tidak. Perlu step by step. Itu ya berkaitan dengan keyakinan kelas. Berikutnya Pak. Ya. Nah ini contoh yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Ini ada 2 blok ya Bapak Ibu. Ini warna hijau ini saya. Hijau. Dan ini backgroundnya putih. Coba dibaca sekilas. Kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas Bapak Ibu? Yang sebelah kanan kah atau yang sebelah kiri kah? Keyakinan kelas. TK dan moral kita. Kelas datang tepat waktu, ucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, kedua tertib. Yang sebelah sana, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar. Kami kira-kira yang mana? Yang sebelah kanan ya. Ya. Jadi keyakinan kelas itu kira-kira diyakini bersama-sama atau diyakini pribadi? Bersama-sama. Buktinya ini, kami guru dan murid. Sing yakini bukan murid saja, guru juga meyakini kan? Ini, kami guru dan murid saling menyayangi. Itu yakin. Beda dengan ini sebuah peraturan. Aktif dalam belajar dan aktif nilaimu adalah kan? Itu. Ini sudah paham ya? Ini bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas. Sama-sama kesepakatan, sama-sama peraturan, tapi formulanya berbeda. Memunculkan adalah internal, bukan eksternal. Berikutnya Pak Bidi. Ya.
Itu bedanya. Lebih memperjelas lagi Bapak Ibu. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kayak ke yang kelas kita adalah tanggung jawab. Anak-anak, mari kita bersama-sama bertanggung jawab. Istilahnya seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas adalah menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, karena narkoba itu efeknya tidak baik untuk kesehatan. Keyakinan kelas bahwa kita harus menjaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, lebih baik berjalanlah di koridor, karena akan menjaga keselamatan dan keamanan untuk kita semua. Itu Bapak Ibu ya, bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan dipaksakan, hasilnya tidak maksimal. Kalau keyakinan kelas itu memunculkan tadi kesadaran dari diri kita masing-masing. Sekali lagi ini bukan hal yang mudah, tetapi kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Kita harus memulai untuk memberikan keyakinan kelas yang terbaik. Dan saya yakin tantangannya akan baik banget. Ya. Next lagi. Nah ini menarik Bapak Ibu. Kita kami diskusi di CGP. Tadi sempat disampaikan bahwa dihukum oleh penghargaan. Ya, kita sering ya. Pernah ada yang dapat ranking terakhir dulu. Ranking itu ternyata ranking kelas. Itu sebuah penghargaan ya. Zaman saya itu ranking kelas nomor 1 sampai 3 diumumkan. Padahal bapak saya yang pasti dulunya di belakang anak kurang mungkin ranking jadi sampai 3, jadi sampai 10 lah. Ya itu efeknya tidak baik. Makanya sekarang sudah tidak ada ranking di kelas. Yang dapat penghargaan 3 orang, yang sakit hati berapa orang Bapak Ibu? 35. Ya, kalau Pak Musikon juara kelas terus dia penghargaan terus ya yang lain. Artinya itu Bapak Ibu, jadi penghargaan itu tidak selalu akan membangkitkan disiplin posisi. Justru malah akan penghargaan bisa akan menghancurkan seseorang. Contohnya, Bu Fajar misalkan, buatlah kalimat positif misalkan, yang dapat kita kasih apa? Permen, ya, atau soto kantin gitu ya. Yang dapat cuma 3, karena setelah ibu saya cuma 3 loh. Yang lain merasa wah wajar itu tidak perhatian dengan yang lain. Ya, itu penghargaan menurunkan kualitas. Setuju tidak Bu? Contohnya, bulan. Kalau kamu dua-duanya bulan ya, penghargaan menurunkan kualitas. Apa-apa harus dikasih penghargaan, ya. Kalau tidak pasti tidak dikasih penghargaan, dia tidak apa? Malas ya, Bu ya. Kurang pahit gitu ya. Seperti sirkus saja. Boleh beratraksi kan semua. Ya. Jangan dibawa anak kita ke sana. Saya tahu Bapak Ibu punya uang banyak untuk kasih hadiah, tetapi hadiahnya tidak tepat. Penghargaannya tidak pas. Ya, nanti kita akan lihat di belakang saja. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Itu jelas sekali. Orang atau anak kita menciptakan kreativitas apabila dipancing. Wes iki ada HP, iPhone 17 namanya. Ya, silakan kalian belajar sungguh-sungguh. Itu mematikan kreativitas. Nanti kalau tidak ada hadiahnya besok, yang lain aja saya nggak mau. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi dari dalam akan berkurang. Lain juga orang hadiahnya ngapain? Susah juga. Ya. Next lagi. Ini satu lagi. Nanti Pak. Terus teruskan aja biar cepat. Oke. Sebenarnya ini sebuah kuis Bapak Ibu ya. Kita hanya akan membedakan bahwa itu hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi dalam terlambat ke sekolah. Ini ceritanya anak terlambat, kemudian tadi dihukum. Yang positif, ke perpustakaan, nyatat berlebar-lebar. Itu bunyinya hukuman. Kira-kira itu akan
memulihkan kondisi anak tidak? Tidak ya? Nah, besok gitu lagi. Karena apa? Pengaruh dari luar. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Tidak ada kaitannya dengan pidana, hukuman tiba-tiba. Bedanya dengan konsekuensi mesti ada korelasi, ada kaitannya. Menggantikan atas tugas teman yang telah dicoret, jika belajar tidak sengaja kertas ulangan temannya dicoret-coret. Kemudian dilakukan bunyi dulu, kamu harus konsekuensinya ganti agar temannya bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Ya, itu satu lagi sambil yang terakhir lari dan ada guru olahraga ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Konsekuensi. Artinya sudah ada kesepakatan dengan murid. Sudah paham? Wah, untuk pelajarannya Bu Ariani ini kok telat, pasti lari karena sudah ada kesepakatan bersama. Jadi peraturan itu ujuk-ujuk saat sering guru ini pas di rumah ada masalah terus tak ngafiaskan murid. Oke, berikutnya Pak. Ini penjelasannya bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, tidak harus ya. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi itu efeknya beda antara peraturan dan konsekuensi. Marah karena hukuman, merasa bersalah karena dihukum, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Saya pernah dulu ya, ketika anak-anak merokok saya suruh di bawah tiang bendera merokok sebanyak mungkin, dan tak sediain ember, tak suruh berkumpul sampai embernya habis. Itu pernah saya. Ternyata baru saya ternyata besoknya dia merokok lagi di tempat lain kan. Nah, itu karena bukan dari diri sendiri, tapi dari orang lain. Next, Pak Bibi. Ya, tadi sudah kita bandingkan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman ini sifatnya negatif, Bapak Ibu, hasilnya akan negatif. Apapun hukuman yang kita berikan kepada anak didik kita, hasilnya pasti negatif. Kalau konsekuensi itu jalan tengah, netral. Ya, berhasil tetapi dalam jangka pendek. Meskipun ngantuk tidak apa-apa ya. Kemudian yang restitusi. Ya, restitusi itu positif. Artinya tadi mengembalikan potensi murid. Tidak menyalahkan murid, tapi mengembalikan murid pada pokoknya. Karena dia menyadari kesalahannya, memberikan solusi. Berarti besok saya tidak boleh seperti itu lagi, Pak. Kembalikan ke kelompoknya. Ke kelompoknya normal lagi. Tidak menjadi orang residivis. Kamu habis dihukum, ya. Kamu habis dimarahin dulu. Kalau zaman sekarang banyak ringan. Kalau zaman dulu saya harus pegang kuping, kelas itu berjajar. Gitu. Berikutnya Pak Bibi. Ya, keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next. Ya, ini saya sajikan dengan cepat saja Bapak Ibu bahwa perilaku manusia, apapun perbuatan manusia itu didasari adalah kebutuhan dasar manusia, apapun itu, baik orang yang berperilaku baik ataupun orang yang berperilaku buruk, pasti didasari oleh kebutuhan yang tidak terpenuhi. Pertama, bertahan hidup, survival. Ya, ini adalah kebutuhan yang paling mendasar, survival ya. Bagaimana kita bertahan hidup kita sendiri. Mungkin di sekolah kita banyak yang kita lakukan seperti itu, Bu. Jadi dia anak yang tidak dihargai orang tuanya, anak orang dihargai orang tuanya. Makanya dia berdiri di sekolah, kenapa? Dia butuh survive, butuh diakui. Saya pernah hidup ya, meskipun di rumah saya tidak dihargai orang tua saya, meskipun di kelas dengan kelas saya dicuekin, saya harus survive. Bentuknya apa? Ya saya nakal aja biar kelihatan survive. Berikutnya
kasih sayang, rasa diterima, belonging. Ternyata rasa kasih sayang itu termasuk kebutuhan yang mendasar. Orang yang tidak cukup kasih sayang pasti perilakunya tidak baik ya. Kita akan temukan nanti di kelas kita masing-masing bahwa orang berperilaku aneh ketika merasa kurang disayang. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan atau power, butuh kekuasaan. Ya, sering dilecehkan dan sebagainya. Saya di kelas berbuat sebaliknya. Saya suka menindas orang, saya suka marah orang. Itu artinya apa? Saya butuh berkuasa. Kemudian kesenangan. Jadi anak-anak itu butuh kesenangan Bapak Ibu. Di kelas pun anak-anak tidak boleh ditindas, butuh kesenangan. Makanya kemarin di workshop itu ada belajar ya, diferensiasi. Itu mewadahi, mengakomodasi bahwa kesenangan tiap anak itu berbeda. Kita harus sendiri sebagai sesuatu. Oh ini anaknya senangnya menulis, anaknya senang menggambar dan sebagainya. Tetapi kesenangan yang baik. Kalau kesenangan tidak terwadahi, nanti dia akan berperilaku yang negatif. Karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Yang terakhir adalah kebebasan. Ini yang tipis-tipis nganyelke Bapak Ibu. Di kelas itu kan kita inginnya anak-anak semuanya kita apapun. Kalau bisa jangan bergerak, dengerin Pak Guru gitu kan. Tapi itu salah, ternyata itu bebas. Bebas untuk belajar mengembangkan dirinya sendiri. Kalau guru di kelas terlalu mengutang teorinya ya anak-anak malah justru akan bagaimana cara melawan pengembangan itu menjadi itu. Jadi anak-anak butuh kebebasan. Mungkin anak-anak yang lari, anak-anak yang ambil duluan dan sebagainya, mungkin mereka butuh kebebasan. Ya, tapi kita tidak kurang seni tentang itu. Berikutnya Pak, kurang dua ya. Yang kelima adalah posisi kontrol. Next Pak Bibi. Ya, ini jaga Bapak Ibu, biar cepat saya sampaikan bahwa posisi kontrol kita sebagai guru itu ternyata bermacam-macam. Yang pertama itu modelnya penghukum. Mari kita cermati kita masuk apa Bapak Ibu? Ya, penghukum. Ya, menghadik, menunjuk-nunjuk. Ya, kalau kamu tidak melakukan awas ya, mengancam, hasilnya anak membentak. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ya, contohnya, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi, mengulangi kesalahan. Jadi guru tipe penghukum itu modelnya itu, sabar. Aku saja ya betul, kalian salah semua. Ya, efeknya ternyata ini Bapak Ibu, dampak pada murid mengulangi kesalahan lagi. Ya. Itu yang tipe penghukum, tidak mau tahu kondisi anak, tidak mencari tahu kenapa anak ini kok bermasalah, tidak mau mencari tahu kenapa, apa kebutuhan yang kurang dalam si anak ini. Ya, kita maunya salah aku gitu ya. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Ya, ikut guru-guru yang kadang-kadang ketika anak-anak ramai di kelas, kok jangan ramai nanti saya takut dimarahi Pak Kepala Sekolah, kalau saya dimarahi nanti gaji saya dipotong. Kalau saya gaji saya dipotong nanti anak saya makan apa? Yang tertib itu adalah salah satu contoh posisi guru yang membuat rasa bersalah murid, sehingga murid itu sakit guru ya wis lah. Aku kurang berbuat seperti itu. Ganti guru berbuat seperti lagi. Ya, itu namanya posisi kontrol membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah menjadi teman. Ya. Ketika tidak banyak beberapa guru saya amati mencoba untuk memposisikan diri menjadi teman. Ya, ada yang berbuat kesalahan kapolwa, terus sekolah kapolwa yang penting orang menang, orang betul guys. Itu adalah rasa jadi teman, saling mengerti. Efeknya apa Pak? Nih, lemah, tidak mandiri dan tergantung.
Karena sudah ada yang membackup, temannya ada. Yang membuat peraturan merasa bersalah, anaknya menjadi merasa rendah diri, minder, takut untuk orang lain bersalah. Pemantau. Nah, di pemantau ini sering kita lakukan. Jadi kita berpedoman pada peraturan sekolah apa ya kuwi aturane. Merasa diprotes, merasa di kritik, itu peraturan seperti itu. Kesalahan apa, hukumnya apa, jelas, itu namanya pemantau. Selalu berpedoman pada peraturan. Yang terakhir, pemantau hasilnya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau saya bisa menegakkan peraturan, saya dapat apresiasi dari kepala sekolah. Saya mendapat guru terfavorit. Yang terakhir, posisi manajer. Ya, manajer itu mengelola sebuah kegiatan ya. Itu posisi yang ideal. Posisi yang tidak suka menghukum dengan ujuk-ujuk. Si posisi yang bukan membela teman meski dia salah dan sebagainya. Tapi posisi manajer itu pertama-tama dia mengajukan pertanyaan, ya, apa yang kita yakini, apa yang kita bisa kerjakan untuk bagi masalah ini. Jadi bukan satu arah, tapi berusaha berjalan, berusaha mencari tahu anak ini kebutuhannya apa yang tidak terpenuhi, dan nanti akan menuntut anak untuk menemukan masalahnya dan memperbaiki permasalahan sendiri. Dengan mengetahui permasalahan sendiri dan mencari solusinya sendiri, dibantu kita sebagai fasilitator, dia akan terkesan. Anak itu akan mempunyai pembelajaran yang bermakna. Dan hasilnya adalah mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi kita tidak usah repot-repot teriak-teriak. Si anak nanti akan introspeksi diri. Oh, saya salah. Berarti besok saya harus melakukan yang lainnya lagi. Next, Pak Bibi. Ya, berikutnya. Ya, ini juga sebenarnya kuis ya, tapi langsung aja. Ini contoh untuk lebih menajamkan pemahaman kita. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu tipe orang yang membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu tipe pembunuh, tidak mau tahu kondisi mungkin, kalau salah ya salah ya. Yang ketiga, ayo lakukan demi ibu dan bapak. Posisi sama. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kadang kan yang anak TK ya sama ya. Kalau kamu makannya habis dapat bintang 4, kan? Yang tidak habis dapat bintang 3. Itu ternyata ini. Nah, pemantauan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian bagaimana kalau bisa menyelesaikan masalah ini tadi menemukan jati dirinya, kemudian menemukan masalahnya, menemukan solusi yang harus dilakukan. Itu posisi manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir ya, itu kan tentunya adalah next Mbak Bibi. Ya, ini Bapak Ibu sebuah diagram juga nilai manajer itu memperbaikinya. Kalau peraturan dan pemantau itu konsekuensi atau hadiah. Ya, kita akan kembangkan, kita akan biasakan bahwa nilai-nilai manajer itu yang ideal kita terapkan. Sekali lagi itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang cepat, tapi perlu waktu. Next soal ini. Ya, yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, kita bicarakan segitiga restitusi. Ini bagaimana cara kita, perilaku kita memulihkan keadaan dari murid. Berikutnya Bapak Ibu. Ya, ini diagram segitiganya. Jadi ketika kita menghadapi seorang anak yang bermasalah, pertama-tama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas dari orang yang gagal menjadi orang yang bangkit lagi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita awal dengan itu. Nah, kamu memang berbuat salah, dan saya tahu Bapak juga pernah bersalah seperti itu. Itu artinya menstabilkan identitas. Tidak langsung menjudge atau menghukumi, mesti orang benar.
bapakmu tukang jual apa gitu ya. Kita langsung lagi, tetapi disadarkan dulu biar anak itu tenang. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah beberapa contoh bagaimana menstabilkan identitas anak. Kemudian berikutnya validasi kebutuhan. Kamu tentunya punya alasan kenapa melakukan itu, tentu ya. Jadi kalau anak membuat kesalahan pasti punya alasan tertentu. Ya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Ini untuk mengalihkan. Harusnya kamu tidak seperti itu, tapi ada cara lain yang lebih baik. Itu adalah validasi kebutuhan atau validasi kesalahan. Bahwasanya kamu betul-betul melakukan kesalahan dan kamu menyadarinya. Yang terakhir adalah menaikkan keyakinan. Seperti yang kita biasa sampaikan tadi, bahwa kita kembali ke budaya positif, kita berpedoman pada nilai-nilai universal, bahwa segala yang baik itu harus kita terapkan dimanapun kita berada. Namanya adalah menaikkan keyakinan. Kalau kamu tidak pakai seragam hari ini, keyakinan apa? Oh ternyata saya tidak sama dengan yang lain. Besok saya tidak akan mengulangi lagi. Saya akan ingat terus bahwa hari ini cuma harus pakai perangkat dan sebagainya. Itu Pak Budi, next. Ya, ini contoh-contoh untuk kalimat-kalimat menstabilkan identitas. Satu saja berbahasa itu yang misalnya dan sebagainya. Artinya menekankan bahwa bukan hanya dia itu yang bersalah, semua orang bersalah. Next Pak Budi. Ya, validasi kebutuhan atau kesalahan. Contohnya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Itu validasi kebutuhan. Apa yang penting bagi kamu ketika melakukan kesalahan itu? Ya, ternyata dia butuh kasih sayang. Next, berikutnya. Ini yang terakhir, kenaikan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Misalkan orang yang bagi orang lain memanggil temannya dengan panggilan nama orang tuanya, ya, sering ya? Ya, itu namanya keyakinan yang tidak baik. Next, berikutnya Pak Habibie. Ya, terus ini sudah kita sampaikan tadi. Next, Pak Habibie. Next. Ya. Ini harapan kita bersama bahwa setelah pemahaman apa yang dibahas sebelum dan sudah pelajari modul ini, apa rencana depan untuk menerapkan modul ini. Intinya Bapak Ibu, dari kalimat pemanik awal tadi, bahwa kita tahu kita sering salah ya, disiplin itu karena takut sesuatu. Ternyata salah. Disiplin itu harus jadi kita melakukan sesuatu bukan karena hadiah, tetapi kita melakukan sesuatu karena dari dalam saya ingin berprestasi, saya ingin menghargai diri saya sendiri. Kalau saya bisa menghargai diri saya sendiri, berarti saya bisa menghargai orang lain. Itu adalah budaya positif, disiplin internal. Oke, next. Ya, demikian Bapak Ibu pemaparan saya. Banyak kekurangan tentunya, mohon maaf, dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran yang berarti buat kita sekalian. Saya kembali kepada Ibu Moderator ini. Ya, terima kasih Pak Sitar. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, ayo kita beri aplaus dengan tepukan yang meriah. Kemudian di sini ada sedikit pemantapan ataupun bahwa saya seorang CGP tentunya di sini banyak belajar dari beliau dan Bapak Ibu semua. Nah, untuk itu kurang lebihnya saya sebagai moderator juga apabila ada kesalahan minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang sakit? Di kelas ini tidak ada ya? Ya, Bapak hari ini akan mengajak kalian untuk membentuk sebuah keyakinan kelas. Apa? Kelas. Ya.
Belum pernah dibentuk ya untuk keyakinan kelas ya? Belum pernah disepakati bersama ya? Dan ini saya akan memandu kalian untuk membuat sebuah keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu dimulai dari adanya peraturan. Kalian bayangkan kalau di dunia ini tidak ada peraturan, kira-kira apa yang terjadi? Hancur, amburadul, apalagi berantakan, tidak teratur ya, apalagi kacau balau ya. Oke. Jadi dunia ini kalau tidak ada peraturan, kondisinya tidak baik. Kemudian sekolah ini juga kalau tidak ada peraturan, kira-kira bagaimana? Ada juga ya. Jadi kalian sudah kelas 11. Dari kelas 10 sudah diperkenalkan dengan peraturan ya. Bapak kita tolong kira-kira ada yang bisa membantu saya kira-kira peraturan apa saja yang ada di sekolah kita? Yuk, saya lihat peraturan apa yang ada di sekolah kita? Salah satu peraturan di sekolah kita yang kamu tahu apa? Peraturan. Ya. Yang lain, sekarang peraturan apa? Ya, tidak boleh terlambat. Oke, tidak boleh terlambat. Tidak bullying, Pak. Tidak bullying. Apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Apalagi? Dilarang berpacaran. Nah, ini yang suka berpacaran ya. Dilarang berpacaran. Kita pembelajaran apa? Tidak boleh berisik. Ya, tidak boleh berisik. Ada lagi? Kira-kira kalau seragam harus bagaimana? Nah, tidak boleh salah seragam. Nanti bisa berurusan dengan guru B. Oke, itu adalah peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Kalian sadar tidak? Peraturan itu sebenarnya itu mengganggu atau memberatkan kalian enggak? Ya. Peraturan itu kalau orang melanggar peraturan, kira-kira rasa bersalah. Kemudian punya rasa takut enggak? Punya rasa takut ya? Nah, untuk itu hari ini ya, peraturan itu biasanya banyak dilanggar. Karena apa? Anak-anak di sekolah ini tidak suka adanya dengan peraturan. Ya. Untuk itu saya akan memimpin kalian untuk merubah peraturan itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan. Jadi kalian harus mempunyai disiplin positif. Disiplin negatif seperti yang nampak peraturan di depan. Kalian terpaksa, kalian harus melakukannya dengan tidak senang hati. Melakukan peraturan tidak dengan sukarela, dengan terpaksa. Ya, makanya untuk itu saya akan meminta kalian untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah namanya disiplin positif. Disiplin positif itu timbul dari diri kita. Jadi nanti kita melakukannya dengan senang hati, tidak dengan keterpaksaan. Harapannya dengan disiplin positif itu kalian nanti akan lebih baik lagi di dalam melaksanakan kegiatan di sekolah. Caranya bagaimana? Yaitu dengan membalik atau merubah semua peraturan-peraturan yang ada di sekolah yang nadanya negatif, kalimatnya negatif menjadi positif. Oke ya? Ya, ini saya bagikan kertas. Silahkan kalian semua menulis keyakinan kelas.
yang Anda pahami. Keyakinan kelas itu diambil atau diperoleh dari kebajikan universal, yaitu segala sesuatu yang baik yang sudah disepakati, yang sudah diterima oleh semua manusia. Contohnya, seorang pelajar harus giat belajar. Itu salah satu contoh kebajikan secara universal. Contohnya lagi, seorang pelajar atau seorang murid harus jujur. Nah, kalau di kelas tidak boleh makan sembarangan, yaitu adalah kebajikan-kebajikan secara umum. Untuk itu saya minta ya kalian untuk menuliskan keyakinan-keyakinan kelas atau keyakinan-keyakinan pribadi Anda yang diambil dari kebajikan universal. Paham ya? Oke, ini. Tidak usah banyak-banyak, 2 atau 3 saja. Oke, silakan ditulis di kertas, dikasih nama ya. Tulis namanya, kemudian tuliskan keyakinan kelas. Ya, silakan. Yuk. Anda boleh membrowsing kebajikan secara universal di HP Anda. Silakan, boleh. Silakan. Ya, silakan Anda browsing kebajikan secara umum atau universal yang sudah disepakati oleh semua manusia. Oke, jangan lama-lama yuk. 3 atau 4 keyakinan kelas yang bisa Anda yakini. Ya sudah, beri dukungan ke Pak Sutar. Yuk, silakan, kita tunggu di sini. Oke, terima kasih ya sudah. Oke, terima kasih. Sama sudah, ya luar biasa, bagus. Yuk yang lain segera. Ujian, lanjut. Ya, terima kasih dulu. Ya, sini, bajunya dimasukkan ya.